Hai teman-teman, bertemu saya kembali Wani Darmawan, masih di YouTube channel Wani Darmawan Bercerita. Setelah kemarin kita menyimak behind the scene kepusingan saya untuk mengedit gambarnya Bolo, kemudian 2 episode Bolo dan gambarnya. Sekarang adalah episode ketiga atau episode penghabisan. Dan setelah kemarin kita mengikuti testimoni dari kedua pasangan orang tua Bolo, sekarang kita akan mengikuti apa kata pengamat tentang kemampuan Bolo. Ayo kita masuk. Ya, Bolo itu anak teman saya gitu. Jadi saya kenal bapaknya ketika bapaknya kan sebagai sound director di film. Jadi saya kenal baik gitu. Lantas saya dengar kalau dia punya anak yang punya bakat saat itu kira-kira umurnya 3 tahun. Ketika saya diperlihatkan gambarnya juga dia bercerita tentang gagasan-gagasannya, bagaimana si Bolo itu menceritakan gagasannya. Saya kaget, loh anak ini kok artinya bisa menggambar tapi tidak seperti anak yang lain gitu. Artinya gagasan-gagasan, ide-idenya juga goresan-goresannya itu ini anak dewasa banget. Jadi kalau bikin komposisi juga itu sangat dewasa. Dan kalau di pendidikan seni itu kayaknya dia ini kayak anak S1 deh cara gambarnya seperti itu gitu. Tapi ini masih anak-anak dan karakter anak-anaknya masih kelihatan lah pada saat itu coretan-coretannya maupun tapi gagasannya. Dia waktu itu bercerita ada saat waktu dia usia 3 tahun itu ada gagasan yang menarik banget. Judulnya itu dia menggambar lampu mati. Nah, jadi gagasan itu menurut saya ini bukan sekedar anak kecil gitu. Jadi ide bagaimana dia menggambarkan lampu sedang mati. Nah, ketika itu saya ditunjukkan gambarnya. Jadi cuma hitam itu semua diorek-orek dan sangat bebas, sangat liar gitu. Di blok-blok pakai warna-warna yang gelap itu. Lantas ada satu warna merah yang menyala di sudut, kalau nggak salah di sudut kiri atas gitu, cuma merah. Katanya ini lampu sedang mati. Nah, saya mikir ini kalau orang dewasa aja kemungkinan tidak akan mempunyai gagasan seperti itu gitu. Ikut yang lain. Saya kaget, loh anak ini kok artinya bisa menggambar tapi tidak seperti anak yang lain itu. Artinya gagasan-gagasan, ide-idenya juga goresan-goresannya itu ini anak dewasa banget. Jadi kalau bikin komposisi juga itu sangat dewasa. Ya, misalkan kalau nanti dewasa dan Bolo berhenti untuk melukis, ya nggak apa-apa juga. Karena saya kira orang tua itu sebagai fasilitator yang baik deh untuk mengarahkan anaknya. Bukan berarti eksploitatif bahwa dia sejak kecil bisa melukis, dewasa harus menjadi seorang pelukis. Saya kira Bolo sudah menemukan mempunyai jalannya sendiri. Dan saya kira untuk popularitas nggak usahlah itu dikejar. Untuk apa? Untuk mengejar popularitas. Saya kira dengan dia berbuat membuat sebuah karya, dia berolah kreativitas, saya kira itu nanti akan tercapai sendiri apa yang disebut dengan popularitas, dan di mana tempatnya, di mana posisinya nanti akan ketemu sendiri.
Demikianlah kata pengamat, demikianlah kata kedua orang tua Bulu. Tapi rasanya tidak afdol, tidak adil kalau kita tidak mendengarkan sendiri apa dan bagaimana perasaan Bulu ketika dia sedang melukis. Ayo kita ikuti. Karena lukis itu bisa bebas, bisa bikin pelangi, bisa bikin monster-monster, bisa bikin ya kayak apa aja, bisa bikin gedung-gedung, bisa bikin temen kamu, bisa ngapa-ngapain aja. Karena painting itu bikin kita asik, tapi kalau painting itu kita harus happy dulu. Sama painting itu kreasi, jadi kita harus pikir dulu mau bikin apa sebelum kita painting. Kalau nggak ada pikirannya, painting apa nanti bengong kayak aku dulu. Kayak gitu, jadi painting itu harus happy, pikir dulu mau painting apaan. Dan painting itu bisa bebas, jadi kalau ada orang bilang, itu paintingnya yang keren ya kayak dinosaurus itu, kamu jangan ikutin. Sebenarnya kamu bisa bebas, bisa bikin bunga atau rumah, apa-apaan. Nggak usah yang disuruh orang, pikiran kamu sendiri aja. Itu ceritanya. Gampang ya? Encer apa karena kuasnya ada airnya? Binatang apa sih? Binatang ngarang. Ya, saya pura-pura mengerti dan bisa merasakan apa yang menjadi kegalauan Pak Sutrisno dan Ibu Siti Aisyah Amarullah. Saya pun juga tidak kepikiran bagaimana jika saya punya anak yang begitu punya talenta yang begitu hebat. Pasti setiap orang tua akan terdorong untuk memberi fasilitas. Tetapi setiap orang mungkin juga berpikir bagaimana supaya dorongan-dorongan yang mereka lakukan terhadap anaknya justru tidak menjadi neraka, tidak menjadi petaka sendiri buat masa depan anaknya. Walau masih tumbuh, secara profesional dia bukan pelukis, dia hobi melukis. Dan siapa yang bisa menduga kalau suatu saat Bulu berhenti atau terus melukis dan tiba-tiba memilih pekerjaan yang lain dan bukan pelukis atau bahkan memang jadi pelukis. Kita tidak pernah tahu. Tetapi mungkin ya tugas orang tua adalah menjaga itu semua dan memberi kebebasan kepada anaknya. Mudah-mudahan kita yang juga mendorong dan ikut mengapresiasi lukisan-lukisan Bulu juga tidak terjebak untuk menjerumuskan dia ke dalam dunia yang salah. Mari kita dorong Bulu untuk tumbuh menjadi apa itu nanti di masa depannya. Salam bercerita.